Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi satu dari tuntutan yang diserukan dengan lantang sepanjang aksi demo di DPR sepekan ini. RUU ini telah mandek selama lebih dari 15 tahun, tak kunjung disahkan usai melewati 2 era presiden dan sampai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hari ini. Rakyat geram berkali-kali mendesak agar RUU itu disahkan hingga deretan demo pun terjadi sedari 25 Agustus 2025 lalu. 1 September 2025, Presiden Prabowo di hadapan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI berjanji akan meminta DPR segera membahas RUU ini. Lantas, seperti apa janji Prabowo dan seberapa penting RUU perampasan aset ini? Sejak 25 Agustus 2025, sejumlah wilayah di Indonesia menjadi titik panas aksi demonstrasi. Aksi penyampaian aspirasi oleh berbagai elemen masyarakat bahkan masih terjadi hingga video ini tayang pada 2 September 2025. Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menyikapi tuntutan itu, Prabowo telah meminta Ketua DPR Puan Maharani untuk segera membahas RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Andi Gani Nenawea usai bertemu Prabowo pada Senin 1 September 2025. Selain RUU Perampasan Aset, Andi menyebut Prabowo juga meminta DPR untuk segera membahas RUU Ketenagakerjaan. Dan beliau berjanji yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh. Beliau minta kepada Ketua DPR untuk langsung segera dibahas oleh partai-partai dan setuju untuk segera dibahas. Dalam kesempatan yang sama, Andi juga menyatakan bahwa Serikat Pekerja mendukung penuh demonstrasi damai sebagai penyampaian aspirasi terkait sejumlah isu penting. Andi menegaskan dirinya mendukung demonstrasi damai sekaligus menolak keras aksi anarkis yang berpotensi mengganggu stabilitas negara. Pertanyaannya, apa sebenarnya RUU Perampasan Aset itu? RUU Perampasan Aset adalah hukum yang mengatur mekanisme dalam melakukan perampasan aset milik seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Khususnya tindak pidana korupsi, narkotika, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir lainnya. Perampasan aset sendiri merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset dari pelaku tindak pidana. Aset tindak pidana sendiri merupakan setiap aset yang diduga berasal dari tindakan pidana atau kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan aset tindak pidana. Aset yang dimaksud adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan memiliki nilai ekonomis. RUU Perampasan Aset menganut konsep non-conviction based atau perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Artinya, pengadilan dapat menetapkan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan tindak pidana yang dilakukan pelaku kejahatan. Hakim juga bisa memutuskan perampasan walaupun pelaku utama belum divonis karena kabur ke luar negeri atau meninggal dunia. Menurut Indonesia Corruption Watch atau ICW, tujuan RUU Perampasan Aset adalah pengembalian kerugian negara atau recovery aset, sehingga kerugian yang diderita negara tidak signifikan. Melalui RUU Perampasan Aset, negara juga bisa memanfaatkan aset rampasan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan. RUU Perampasan Aset juga disinyalir bisa menutup celah bagi koruptor atau mafia untuk melakukan korupsi maupun kejahatan tindak pidana lainnya. Selain itu, RUU Perampasan Aset juga bisa memiskinkan para tersangka koruptor untuk memberi efek jera. Pertanyaan selanjutnya, seberapa penting RUU Perampasan Aset ini? Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebut pengesahan RUU Perampasan Aset sangat penting karena bisa mencegah lahirnya koruptor. Hal itu Agus sampaikan pada 2 September 2025. Peneliti Litbang Harian Kompas, Vincentius Gitiarko juga menyebut, UU Perampasan Aset bisa mengisi kekosongan hukum dalam konteks pemulihan aset negara. Pasalnya, selama ini mekanisme penindakan kejahatan ekonomi hanya bergantung pada UU Tipikor dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang atau UU TPPU. Dalam kedua regulasi itu, perampasan aset hanya bisa dilakukan apabila pelaku dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
Namun ketika pelaku meninggal, buron dan tidak terlibat langsung secara hukum, negara tidak dapat menyita kekayaan tak wajar meski terdapat dugaan kuat hasil kejahatan. Itulah mengapa RUU Perampasan Aset bisa memungkinkan negara untuk menyita aset tindak pidana tanpa menunggu putusan. Konsekuensinya, jika seseorang tak bisa menjelaskan asal-usul asetnya secara hukum, negara bisa saja mengajukan permohonan penyitaan aset ke pengadilan. Sejak 2019 hingga 2023, ICW melaporkan Indonesia darurat korupsi karena terdapat 2.618 kasus korupsi dengan 5.719 tersangka. Potensi kerugian negara akibat setumpuk kasus korupsi itu diduga mencapai sekitar 127,5 triliun rupiah. Bahkan, masih ada pengungkapan kasus korupsi yang terus berlanjut hingga tahun 2025, seperti korupsi tata niaga PT Timah, tata kelola minyak mentah Pertamina, hingga korupsi fasilitas kredit PT Sritex. Itulah mengapa RUU Perampasan Aset penting supaya kerugian negara berkurang dan orang takut untuk melakukan tindak korupsi maupun kejahatan ekonomi lainnya. Walau DPR tak kunjung mengesahkan RUU Perampasan Aset, namun peraturan ini sudah menjadi sorotan sejak lama. RUU Perampasan Aset pertama kali diusulkan masuk dalam program legislasi nasional pada tahun 2003 di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Hingga 2012, RUU Perampasan Aset nyaris mencapai pembahasan final, namun tak ada tindak lanjut dari DPR. Kemudian sejak tahun 2014 hingga 2024, berulang kali Presiden ke-7 Joko Widodo mendorong DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset. Jokowi bahkan telah mengirimkan surat presiden pada DPR untuk segera membahas RUU Perampasan Aset. Namun, meski sudah ada surat presiden, DPR masih saja tak kunjung merampungkan RUU Perampasan Aset. Upaya pemerintah mewujudkan RUU Perampasan Aset pun masih dilakukan di era Prabowo Subianto. Namun, usai RUU itu terus mengambang hingga hampir setahun masa pemerintahan Presiden Prabowo, tak kunjung dibahas di DPR. Imbasnya, desakan rakyat itu pun menjadi serangkaian aksi demo di tanah air yang terjadi sejak akhir Agustus 2025 ini. Buruh, pengamat, dan berbagai elemen masyarakat pun sangat mendukung diwujudkannya RUU Perampasan Aset. Tapi, kenapa DPR tak kunjung menyetujuinya? Pembahasan RUU Perampasan Aset tertunda karena DPR memilih menunggu pengesahan RKUHP terlebih dahulu. Tapi hingga kini, belum ada penugasan resmi dari pimpinan DPR ke Komisi 3 atau Badan Legislasi untuk membahas RUU Perampasan Aset. Padahal, Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho menilai tak ada alasan logis untuk menunda pembahasan RUU Perampasan Aset. Karena Hipnu menyatakan bahwa RUU Perampasan Aset dan KUHP adalah dua instrumen hukum yang berbeda. Sementara anggota DPR dari Badan Legislasi, Ahmad Irawan, mengkritik substansi dari RUU Perampasan Aset terutama di pasal 5. Ahmad menilai di pasal 5, pendekatan pidana dan perdata tercampur aduk dan berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Prabowo telah menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset akan menjadi prioritas utama di masa awal pemerintahannya. Namun kenyataannya, dorongan ini berhadapan langsung dengan dinamika di parlemen yang sejak lama terlihat hati-hati dan seringkali menunda. Pertanyaannya, akankah janji ini benar-benar berujung pada lahirnya undang-undang yang mampu memiskinkan koruptor? Atau justru kembali terjebak dalam putaran panjang politik dan proses legislasi seperti yang terjadi di era sebelumnya? Yang jelas, publik menunggu bukti bahwa janji pemberantasan korupsi tak sekadar retorika politik, melainkan aksi nyata yang bisa diukur hasilnya. Untuk itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.